Kenapa terlalu baik justru mudah ditinggalkan? Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu sudah ngasih yang terbaik, selalu ada, selalu ngerti, selalu nurunin ego, tapi justru kamu yang ditinggal. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu kurang perhatian, tapi karena kamu terlalu baik. Dan anehnya, semakin kamu berusaha menjaga, semakin mudah kamu dilepas. Ini bukan cerita tentang kamu yang gagal. Ini memang tentang dunia yang sering salah membaca kebaikan. Karena di zaman sekarang, orang yang terlalu baik sering dianggap tidak akan pergi. Mereka pikir kamu bisa diminta lagi, kamu bisa ditunggu, kamu bisa disakiti sedikit tanpa benar-benar hilang. Dan tanpa sadar, kebaikanmu berubah jadi jaminan, bukan lagi nilai. Kamu mengalah saat ingin didengar. Kamu diam saat sebenarnya terluka. Kamu memaafkan bahkan sebelum mereka sadar sudah melukai. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tulus. Sayangnya tidak semua orang siap menerima ketulusan tanpa ingin mengujinya. Mereka mulai mencoba batasmu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sadar satu hal, kamu selalu bertahan. Dan disitulah masalahnya. Karena ketika seseorang tahu bahwa kamu tidak pergi meski disakiti, mereka mulai berhenti menghargai. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia terbiasa menganggap remeh sesuatu yang telah ada. Video ini bukan untuk menyalahkan kamu, bukan juga untuk mengubahmu menjadi dingin, tapi untuk membuka satu kenyataan pahit, terlalu baik tanpa batas, seringkali tidak dibalas dengan cinta, melainkan keberanian untuk meninggalkan. Dan kalau kamu masih bertanya-tanya kenapa kamu yang baik justru terluka, mungkin jawabannya bukan karena hatimu salah, tapi karena kamu lupa menjaga dirimu sendiri. Poin yang pertama, kebaikan tanpa batas mengajarkan orang lain cara meremehkanmu. Masalahnya bukan karena kamu baik, masalahnya karena kebaikanmu tidak punya pagar. Kamu memberi tanpa berhenti, mengerti tanpa diminta, mengalah bahkan saat kamu benar. Dan tanpa sadar, kamu mengirim satu pesan ke orang lain. Aku akan tetap ada, apapun yang kamu lakukan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat konsistensi sikapmu. Setiap kali kamu disakiti lalu memilih diam, setiap kali kamu kecewa tapi tetap bertahan. Otak mereka belajar satu hal penting, tidak ada konsekuensi. Dan manusia kalau tidak diberi batas, akan terus mendorong. Bukan karena niat jahat, tapi karena naluri. Awalnya mereka menghargai kebaikanmu, lalu mereka terbiasa. Setelah itu mereka menganggapnya standar. Dan saat sesuatu yang dulu spesial berubah jadi kebiasaan, nilainya turun. Kamu bukan lagi seseorang yang dipilih, tapi seseorang yang dianggap selalu tersedia. Dan di titik ini kebaikanmu tidak lagi terlihat sebagai ketulusan, melainkan sebagai kepastian. Dan ironisnya, kepastian jarang bikin orang bertahan. Yang bikin orang bertahan itu rasa takut kehilangan. Tapi bagaimana mereka bisa takut kehilanganmu kalau kamu selalu ada meski disakiti? Kamu memaafkan terlalu cepat, memberi penjelasan terlalu banyak, menoleransi hal-hal yang seharusnya membuatmu pergi. Dan pelan-pelan, kamu tidak ditinggalkan karena kurang cinta, tapi karena terlalu mudah untuk dipertahankan. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kamu tidak pernah membuat mereka merasakan harga kehilanganmu. Poin yang kedua, orang lebih menghargai yang berani pergi, bukan yang selalu bertahan. Ada satu kebenaran pahit yang jarang dibahas. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang bisa hilang dibandingkan sesuatu yang pasti ada. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena rasa takut kehilangan baru muncul ketika ada kemungkinan nyata bahwa sesuatu itu benar-benar pergi. Kamu memilih bertahan, bukan sekali, tapi berkali-kali. Saat kamu bisa pergi, kamu tetap tinggal. Saat kamu pantas marah, kamu memilih mengerti.
Dan setiap keputusan itu tanpa sadar menghapus satu lapis ketegangan dalam hubungan. Ketegangan yang sehat, ketegangan yang membuat orang berpikir, kalau aku melakukan ini, aku bisa kehilangan dia. Ketika ketegangan itu hilang, rasa hati-hati ikut menghilang. Mereka jadi berani menunda, berani abai, berani menyakiti tanpa takut akibat. Karena di kepala mereka, kamu bukan orang yang akan pergi. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Orang yang paling setia sering jadi yang paling berani ditinggalkan. Bukan karena dia tidak dicintai, tapi karena keberadaannya terlalu aman. Padahal yang membuat seseorang dihargai bukan seberapa lama dia bertahan, tapi seberapa jelas dia bisa hilang. Orang yang paling berani pergi mengirim satu pesan kuat. Aku memilih diriku sendiri. Dan pesan itu, meski menyakitkan, membangkitkan rasa hormat. Sedangkan orang yang terus bertahan meski terluka, tanpa sadar mengajarkan orang lain bahwa perasaannya bisa dikesampingkan. Ini bukan soal siapa yang lebih cinta, ini soal siapa yang lebih menjaga batas. Karena cinta tanpa batas sering tidak terlihat sebagai ketulusan, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Dan saat kamu tidak pernah pergi, mereka tidak pernah belajar bagaimana rasanya kehilanganmu. Poin ketiga, orang terlalu baik sering dipilih terakhir, karena mereka terlihat siap menunggu. Ada satu pola yang kejam tapi nyata. Orang yang paling tulus, paling pengertian, paling sabar, justru sering bukan pilihan pertama. Bukan karena mereka kalah menarik, bukan karena mereka tidak layak, tapi karena mereka terlihat siap menunggu. Dan bagi banyak orang, siap menunggu berarti tidak mendesak, tidak menuntut, tidak memberi tekanan untuk memilih. Kamu tidak memaksa, tidak menekan, tidak memberi ultimatum. Kamu memberi ruang, bahkan ketika ruang itu dipakai untuk mendekat ke orang lain. Dan di kepala mereka, kamu berubah fungsi. Bukan lagi seseorang yang harus dipertahankan, tapi seseorang yang bisa dijadikan opsi cadangan. Bukan karena kamu rendah, tapi karena kamu terlalu aman. Manusia sering tertarik pada yang membuat mereka gelisah, yang membuat mereka harus berusaha, yang membuat mereka takut kehilangan. Sementara kamu dengan kebaikanmu menciptakan ketenangan. Ironisnya, ketenangan sering dianggap membosankan oleh orang yang belum siap dewasa. Mereka mengejar yang membuat jantung berdebar, yang tarik ulur, yang tidak pasti. Sementara kamu menawarkan stabilitas, tanpa drama, tanpa permainan. Dan karena kamu tidak memaksa mereka memilihmu, mereka merasa bebas untuk mencoba yang lain tanpa kehilanganmu. Sampai akhirnya, kamu jadi tempat pulang setelah mereka lelah mencoba. Dan saat kamu masih ada, mereka merasa aman. Tapi saat kamu pergi, barulah mereka sadar betapa langkanya seseorang yang mau bertahan tanpa syarat. Sayangnya kesadaran itu sering datang terlambat, bukan karena kamu kurang pantas dipilih, tapi karena kamu terlalu cepat memberi kepastian kepada orang yang masih suka mencoba. Dan di dunia yang kecanduan sensasi, ketulusan sering tidak terlihat menarik, sampai akhirnya hilang. Poin yang keempat, saat kebaikanmu berubah jadi beban di mata mereka. Ada fase paling menyakitkan dari orang yang terlalu baik. Bukan saat kamu ditinggal, tapi saat kamu sadar. Kebaikanmu mulai terasa mengganggu bagi mereka. Kamu tidak menuntut, tapi keberadaanmu mengingatkan mereka pada rasa bersalah. Kamu tidak menyalahkan, tapi sikapmu yang tetap tulus membuat mereka terlalu buruk di hadapan diri mereka sendiri. Dan manusia ketika merasa bersalah jarang memilih memperbaiki diri. Mereka lebih sering memilih menjauh dari sumber rasa bersalah itu. Di titik ini, kebaikanmu bukan lagi dilihat sebagai ketulusan, tapi sebagai tekanan diam-diam. Tekanan untuk jadi lebih baik, tekanan untuk bertanggung jawab, tekanan untuk tidak menyakiti. Dan karena mereka belum siap dewasa, mereka memilih jalan paling mudah, yaitu pergi.
Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu mencerminkan apa yang seharusnya mereka lakukan, namun tidak sanggup mereka jalani. Poin kelima, orang terlalu baik sering kehilangan diri sendiri sebelum kehilangan orang lain. Yang paling berbahaya dari terlalu baik bukan ditinggalkan orang, tapi meninggalkan diri sendiri. Kamu mulai menyesuaikan sikap agar tidak menyakiti, menurunkan ekspektasi agar tidak terlihat menuntut, memendam perasaan agar tidak dianggap ribet. Sedikit demi sedikit kamu mengecilkan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan. Dan ironisnya, semakin kamu menghilang sebagai diri sendiri, semakin mudah kamu ditinggalkan. Karena orang tidak bisa menghargai seseorang yang tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Kebaikan justru lahir dari kekuatan, bukan dari ketakutan kehilangan. Dan saat kamu baik karena takut ditinggal, orang bisa merasakannya, bukan secara sadar, tapi secara emosional. Disitulah dinamika berubah. Kamu bukan lagi pasangan setara, tapi seseorang yang berusaha mempertahankan. Dan hubungan yang sehat tidak pernah dibangun dari satu orang yang terus mengejar, dan satu orang yang terus diuji. Kalau kamu terlalu baik dan merasa mudah ditinggalkan, bukan berarti kamu harus berubah jadi dingin. Yang perlu kamu ubah bukan hatimu, tapi batasmu. Kebaikan tanpa batas adalah undangan untuk disakiti. Belajar mengatakan tidak. Belajar pergi saat diremehkan. Belajar memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah. Karena orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti mengalah. Dan suatu hari nanti, saat kamu bertemu seseorang yang menghargai kebaikanmu, tanpa harus kamu korbankan dirimu sendiri, kamu akan mengerti. Kamu tidak pernah terlalu baik. Kamu hanya terlalu lama berada di tempat yang salah.